Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya kepada Yesus dengan bertanya, "Apakah Tuhan yang akan datang, ataukah kami harus menantikan seorang yang lain?" Dapat ditafsirkan atau ada yang menafsirkan bahwa Yohanes Pembaptis meragukan kemesiasan Yesus. Penantiannya akan Mesias, apakah benar Yesus itulah Sang Mesias? Sebab semula Yohanes Pembaptis melihat sendiri pada saat membaptis Yesus, Allah Roh Kudus turun kepada Yesus dan mendengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Namun kenapa kemudian di dalam perjalanan waktu Yohanes Pembaptis meminta pertanyaan ini? Orang menafsirkan mungkin Yohanes Pembaptis meragukannya. Namun ada yang lain dalam menafsirkannya, bahwa Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya demikian, sebab Yohanes Pembaptis sadar bahwa tugasnya mempersiapkan jalan untuk Mesias sudah selesai. Bahwa dia juga berpegang pada tujuan hidup. Aku semakin kecil, tetapi dia semakin besar. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Yohanes Pembaptis tidak meragukan kemesiasan Yesus. Namun jauh dari itu, lebih sadar bahwa tugasnya mempersiapkan jalan Mesias sudah selesai. Aku semakin kecil dan dia, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, semakin besar. Maka jumlah murid pun akan juga berdampak yang sama. Yohanes Pembaptis ingin agar jumlah muridnya semakin sedikit tetapi lebih banyak mengikuti Yesus. Oleh sebab itulah Yohanes Pembaptis meminta murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus demikian. Secara tidak langsung Yohanes Pembaptis menghendaki agar murid-muridnya berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus sendiri Sang Mesias itu, lalu kemudian percaya menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus dan akhirnya mewartakannya. Inilah yang menjadi tujuan dari Yohanes Pembaptis, agar murid-muridnya menjumpainya, mengalaminya, menjadi muridnya dan mewartakannya. Perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus diharapkan oleh Yohanes Pembaptis
akhirnya murid-muridnya mengalami sendiri siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dengan demikian melalui pengalaman iman tersebut, mereka memberikan diri menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya mewartakan apa yang menjadi pengalaman imannya itu tentang siapakah Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah juga yang menjadi pesan bagi kita semua, bahwa kita ketika berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, entah melalui Ekaristi, melalui pembacaan kitab suci, lalu kemudian kita berdoa, devosi, kita mengalami sendiri Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pengalaman iman itu menjadikan kita semakin setia kepada iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mesias Juru Selamat itu di dalam perjalanan hidup kita. Dan kemudian kita mewartakan apa yang menjadi pengalaman iman kita. Ketika kita bersharing semuanya itu, menceritakan pengalaman iman kita semakin meneguhkan iman orang lain, keluarga kita, anggota lingkungan kita, dan tentunya penceritaan tentang pengalaman iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjumpaan kita di saat Ekaristi, membaca kitab suci, berdoa secara pribadi, devosi-devosi yang ada. Tentu semuanya itu akan membangkitkan iman akan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mesias Juru Selamat di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ketika kita senantiasa mampu untuk menjadi pewarta-pewarta iman, pelaku-pelaku firman Allah, sebagaimana kita sendiri menghayati hidup seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah aku semakin kecil, dia semakin besar, maka kita akan menjadi sungguh-sungguh orang-orang yang diselamatkan seperti Yohanes Pembaptis sendiri. Barang siapa yang terkecil di dunia ini, dia akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga.